وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan majlis ilmu hadis kita. Dan kita melanjutkan insyaallah tahu ya. Masjid Al-Abrar. Saya juga sebagai pemateri tetap untuk hari Ahad pada asar jam 4 sampai jam 5 seperti hari ini, sore hari tadi sudah mengudara alhamdulillah. Siapa yang punya radio di rumahnya atau ada rekan-rekan yang biasa mendengarkan radio, silahkan diinformasikan ini 88,5 FM. Insya Allah ingatnya mudah Pak ya, 88,5. Pokoknya teringat Densus saja. Densus 88. Tapi ini bukan radionya Densus, malah musuhnya Densus. Kalau 88 itu yang jelek, 88,5 insya Allah yang baik. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sambil menunggu file yang kita buka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian akan berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu jannah dibuka ya, sehingga amalan itu lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci di dalamnya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu, dan dibelenggu fihi di dalamnya maradatus syayatin, setan-setan yang maradah, yang sangat melampaui batas ya. Jadi setan-setan yang dahsyat-dahsyat gangguannya itu yang dibelenggu oleh Allah. Wa fihi, dan di dalamnya lailatun, ada sebuah malam, dia itu adalah khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang terlarang dari kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, berarti dia sudah terlarang dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari hadisnya Abu Hurairah, ghafarallahu lahu wa li ummi wa radhiyallahu anhuma. Hadisnya sahih. Ini sebagai tarhib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut istilah kita yang menyambut bulan Ramadan. Demikian juga saya menyambutnya dengan membacakan hadis ini. Kemudian kita lanjutkan sekarang materi buku kita, Sakit Penggugur Dosa, dan kita sudah sampai pada nomor ke-7 kalau nggak salah. Ya, kita sudah sampai pada hadis idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seseorang sakit atau dia bersafar, maka dicatat baginya semisal apa yang dia biasa amalkan ketika sedang mukim, tidak bepergian, dan ketika dia sedang sehat itu. Kita lanjutkan nomor ke-8. Judulnya adalah orang sehat nanti akan iri kepada orang yang sakit. Kapan itu irinya orang sehat kepada orang yang sakit? Di akhirat ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yawaddu, sangat ingin, ahlul afiyah, orang-orang yang mempunyai kesejahteraan atau orang-orang yang sehat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, hina tatkala yu'ta, diberi. Siapa yang diberi? Ahlul bala, orang-orang yang mendapatkan bala atau musibah di dunia. Diberikan apa? As-sawab, akan pahala.
Orang-orang sehat itu menginginkan kalau anna bahwasanya juludahum, kulit-kulit mereka ketika di dunia kanat adalah furidot, digunting, di dunia itu bil maqarid, dengan gunting-gunting. Maksudnya apa? Orang sehat itu nanti di akhirat iri, karena ternyata sakit itu akan mendatangkan pahala di akhirat. Orang yang tidak pernah sakit, maka dia iri ketika di akhirat nanti, karena orang-orang sakit diberi pahala, sementara dia tidak diberi pahala. Ini irinya nanti akan datang di hari kiamat. Kalau di dunia tidak mungkin ya, orang sehat iri kepada orang sakit ya. Atau kalau mungkin ada, itu sangat jarang sekali orang yang paham hadis ini saja yang iri kepada orang sakit ya. Kenapa dia diberi sakit oleh Allah, saya enggak? Padahal sakit itu termasuk musibah. Padahal Nabi mengatakan siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka berarti Allah akan memberikan musibah kepadanya. Nah, itu ada mungkin sebagian orang iri. Akan tapi kebanyakan orang bangga kalau dia sehat terus ya. Anaknya sehat terus, nggak pernah sakit, bangga sekali. Ada temannya yang suka sakit-sakitan atau anaknya sakit-sakitan, maka dia merasa lebih utama daripada temannya tadi. Nah, tapi nanti dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, dari hadis ini ada satu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya apa? Orang beriman itu ternyata nanti di akhirat juga mengalami suatu suasana di mana dia itu merasa menyesal terhadap apa yang terlewatkan di dunia. Kalau orang kafir nyesal, itu sudah muttafaqun alaih, ya. Sudah semuanya sepakat bahwasanya orang kafir itu memang akan menyesal di akhirat. Kenapa dia di dunia dulu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini bicara tentang orang-orang beriman atau orang-orang secara umum, semuanya yang sehat-sehat, baik yang kafir maupun orang yang muslim. Orang-orang yang muslim yang sehat nanti akan merasa menyesal ya, atau iri kenapa dulu di dunia dia tidak mendapatkan cobaan sakit sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menguatkan paham ini, yaitu adanya orang-orang beriman yang nanti akan merasa menyesal di akhirat. Termasuk kita semua, Pak ya. Kita kan alhamdulillah ya beragama Islam, insyaallah kita termasuk ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti ini. Kata kuncinya yatahassar. Di dalam Al-Jami' Shaghir kita lihat. Ini membukanya agak lama karena sejak tadi pagi dipakai panas ya, belum dimatikan. Tunggu aja, ini ngelatih sabar nih Pak. Atau mungkin karena yang dibuka banyak ini Mas Ari. Karena program lain juga dibuka, jadi biasanya kan nggak lama gini ya. Apalagi nggak ketemu. Tampaknya tidak ada di dalam Al-Jami' Shaghir, tapi ada di dalam kitab-kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan saja lafal hadisnya ya. Laisa yatahassar, tidaklah merasa menyesal. Tahassaro hasrah, itu dari kata-kata hasrah artinya nadamah, menyesal. Al-mu'min, orang yang beriman, illa min sa'atin tamurru, kecuali kepada suatu waktu yang melewati dia, lam yadhkurillah ta'ala fiha, di mana dia itu tidak berwaktu tersebut. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian akhirnya beliau mendhaifkannya ya. Akan tapi ulama yang lain mengatakan bahwasanya qarib ilal hasan atau aqrabu lit tahsin. Jadi hadis ini mendekati kepada hasan ya, lebih dekat kalau dinilai sebagai hadis yang hasan. Maka insyaallah bisa dijadikan dalil. Baik. Insyaallah saya tampilkan pada waktu yang lain saja karena ini agak lama mikirnya. Khawatir apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita yang terkena penyakit ayan atau epilepsi, yang gara-gara epilepsi itu maka dia seringkali pakaiannya tersingkap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta orang itu untuk mendoakan dia supaya dia sembuh dari ayannya, maka beliau memberikan pilihan.
Kata Nabi, in syi'ti, apabila engkau mau, wahai perempuan, sabarti, kamu bersabar saja, tetap sakit sampai mati. Walakil jannah, ada jaminan kamu pasti mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan yang pertama, mengisyaratkan ini yang lebih utama. Pilihan yang kedua, wa in syi'ti, kalau Anda mau, da'autullah, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyu afiyaki, untuk memberikan kesejahteraan atau kesembuhan kepada engkau. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang terkena penyakit kemudian dia sobarti, ya bisa bersabar, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa? Al-jannatu, akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama penyakit-penyakit yang berat ya. Termasuk ayan atau epilepsi ini kan berat ini. Maka sobarti, kalau bersabar terhadap penyakit itu pasti akan mendapatkan jannah. Dan kemarin juga sudah kita tampilkan hadis yang bicara tentang sakit yaitu buta, yang juga ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan mendapatkan jannah. Kata kuncinya apa? Habibataihi. Artinya apa habibah? Habibah itu sesuatu yang dia cintai, dan yang dimaksud adalah mata. Lama sekali ya pencariannya hari ini ya. Baik, kita tinggalkan saja. Kemudian kita lanjutkan hadis ini. In syi'ti sabarti walikil jannah wa in syi'ti da'utullah ayu afiyaki, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya da'utullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti mustajab ya. Sehingga beliau pede. Kalau Anda mau, Anda bersabar, masuk jannah. Kalau Anda mau, saya doakan, Allah akan menyembuhkan. Ini kan beda sekali ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa seperti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa doa kita mustajab seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah kunci yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya doa kita mustajab. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, akan tapi tidak ada masalah kita baca lagi pada malam hari ini. Kata kuncinya adalah la'u'idannahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang insyaallah kitab Arba'in ini akan dikaji di Masjid Al-Abrar, Mangkubumen, pada bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 pada jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu silahkan untuk menghadiri majelis ilmu tersebut, atau juga bisa dilihat disimak pada 88,5 FM insyaallah. Tayyib, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Seorang hamba saya apabila dia itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah atau ibadah sunnah, maka hatta uhibbahu, Allah pasti akan mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu, saya akan menjadi pendengaran dia, alladzi yasma'u bihi, yang dia itu mendengar dengannya, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtisu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia bekerja dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani, kalau dia itu minta kepada saya berdoa, la u'tiyannah, sungguh betul-betul aku akan memberikan kepada dia. Ini janji yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua penguatan. Pertama, Allah mengatakan la, artinya sungguh. U'tiyanna, betul-betul aku akan memberikan ya. Sungguh betul-betul. Ini dikuatkan dengan dua penguatan. Maka inilah kuncinya supaya seseorang itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Salah satu kuncinya adalah ini.
yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sampai betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang praktis untuk bisa cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah itu adalah membaca Al-Qur'an dengan membuka mushaf Al-Qur'an, dibaca kayak gini. Ini adalah amalan yang sangat cepat sekali untuk menyebabkan kita itu cepat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mestinya udah hafal ya, karena berkali-kali kita baca, nggak ada masalah kita baca lagi. Diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu, barang siapa yang dia itu senang, ayyuhibballahu, bahwasanya dia dicintai oleh Allah, wa rasuluhu, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra, maka hendaklah dia membaca fil mushaf, mushaf Al-Qur'an Al-Karim ya. Maka saya harapkan pada bulan Ramadan nanti kita bisa membaca sebanyak-banyaknya mushaf Al-Qur'an. Yang biasanya satu hari membaca satu halaman atau satu lembar, tolong pada bulan Ramadan nanti bisa satu juz ya. Yang biasa satu hari satu juz, alhamdulillah bagus, tapi mudah-mudahan saya harapkan nanti Ramadan antum bisa 5 juz ya. One day 5 juz, satu hari 5 juz, mudah-mudahan bisa dipraktekkan pada bulan Ramadan. Hadisnya sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang senang bisa dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah membaca mushaf Al-Quran Al-Karim. Tayyib. Karena tampilnya lama, hadisnya udah kita tinggalkan saja, yang penting sudah tersampaikan ya. Kemudian nomor 10, hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, qala, telah berkata rajulun, seorang laki-laki, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, apa pendapat engkau wahai Nabi, hadhil amrad, penyakit-penyakit, allati tusibuna, yang menimpa kami ini, mala nabiha, ini pertanyaannya, apa hak kami setelah mendapatkan penyakit itu? Qala, Nabi menjawab, hak kalian adalah kafaratun, yaitu penghapus-penghapus dosa. Qala abi, bapak saya berkata, bapak saya yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Wa in qallat, meskipun sedikit penyakitnya itu tetap menghapuskan dosa. Qala, maka Nabi menjawab, wa in syaukatun, meskipun hanya satu duri, fama fauqaha, atau lebih kecil daripada duri yang menimpa seorang muslim menyebabkan sakit, itu juga menggugurkan dosa. Qala, rawi mengatakan, fada'a, maka berdoalah abi, bapak saya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ala nafsihi, untuk kecelakaan dirinya. Doanya apa itu? Alla yufariqahu, bahwasanya supaya tidak memisahi beliau, maksudnya beliau itu supaya selalu al-wa'ku, supaya tertimpa penyakit demam, hatta yamuta, sampai dia mati. Tapi dengan syarat fi an la yushghilahu, dengan syarat penyakit itu tidak menyibukkan beliau an hajjin, dari ibadah haji, wala umrah, juga tidak menyibukkan beliau dari ibadah umrah, wala jihad, juga tidak menyibukkan beliau dari ibadah jihad. Jadi sakit tapi tetap bisa haji, umrah dan jihad secara baik. Wala salatin maktubah, juga tidak mengganggu dari salat yang wajib fi jamaah, secara berjamaah. Fama, maka tidaklah massahu, menimpa beliau, menyentuh beliau, insanun, seorang manusia, illa, kecuali wajada harrahu, dia itu mendapatkan demamnya. Jadi kalau salaman itu terasa panas badannya, ya, saya demam. Hatta mata, sampai dia mati. Ya. Jadi hadis ini mengisahkan tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau ketika mendengar hadis tentang fadilahnya penyakit, yaitu fadilahnya adalah kafarat, sebagai penghapus dosa, maka dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, penyakit itu kalau besar itu memang menghapus dosa, tapi kalau penyakitnya kecil saja, apakah itu juga menghapuskan dosa? Kata Nabi, iya. Maka akhirnya beliau berdoa supaya dia selalu tertimpa penyakit panas. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia itu tertimpa penyakit demam abadi. Sejak saat dia berdoa itu dikabulkan oleh Allah, sampai matinya itu demam terus. Tidak siang, tidak malam, semuanya demam terus ya. Kira-kira ada yang siap berdoa seperti ini enggak, Pak? Tampaknya senyum ini kayaknya enggak siap ini ya.
Atau mungkin karena kita takut ya, demam kita akan mengganggu dari aktivitas dunia kita. Kalau rawi ini, sahabat ini, dia nggak takut. Aktivitas dunianya terganggu, nggak ada masalah. Yang penting yang nggak terganggu adalah aktivitas agamanya. Haji, umrah, jihad, salat jamaah. Ya, 4 ini aja. Adapun pekerjaan dunia yang lain terganggu, nggak ada masalah. Yang penting apa? Pekerjaan agamanya yang tidak terganggu oleh penyakitnya itu. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang sangat indah ini. Ya, saya kira ini adalah perbuatan sahabat Nabi yang kita tidak wajib untuk mengamalkannya. Kita tidak wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diberi sakit, itu enggak wajib. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya minta sehat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullahal afiyah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan al-afiyah, kesejahteraan. Termasuk kesejahteraan adalah apa? Sehat. Maka justru kalau kita minta sehat, itu justru adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun meminta sakit, maka tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang sahabat ini ya. Tapi tampaknya iman kita tidak setingkap sahabat ini, maka kita tidak usahlah mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Dan ini disampaikan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya tanda cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu minimal ada 3 tandanya. Tanda yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis ini. Hadis ini Nabi mengabarkan sakit itu bisa menyebabkan dosa-dosa terhapuskan. Ini sahabat membenarkan berita ini ya. Ini yang mengabarkan Nabi, saya percaya. Akhirnya karena kepercayaan terhadap berita itu, dia berdoa supaya dikasih sakit terus. Nah, ini adalah tanda cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tanda yang pertama ya. Tanda yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita harus mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemarin di majelis kebonan ya, malam Ahad pada maghrib, pada isya sampai jam 8:30 kita membuka kitab Al-Jami' Shaghir, rutin juga seperti di sini. Dan di sana kita mendapatkan sebuah hadis Nabi bersabda, "Alliqus sauta haitsu yarahu ahlul bait." Alliqu, gantungkanlah as-sauta, cambuk atau cemeti, haitsu, di tempat yang yarahu ahlul bait, bisa dilihat oleh penghuni rumah Anda. Fa innahu adabun lahum, karena cambuk ini merupakan adab atau pendidikan terhadap keluarga di rumah kita. Maksudnya apa? Cambuk ini sebagai ancaman ya. Kalau ada keluarga kita yang tidak mau menegakkan syariat Islam di rumah itu, kita siapkan cambuk itu sebagai peringatan ya. Anak disuruh untuk sholat, nggak mau sholat ya. Ingatkan, itu ada cambuk sudah siap tergantung. Kalau nggak mau, maka saya cambuk. Ada istri tidak mau pakai jilbab ya. Siapkan cambuk itu. Ini cambuk sudah siap. Nggak mau pakai jilbab, keluar rumah awas ya, kena cambuk. Nah, ini adalah perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mari kita amalkan perintah Nabi itu ya. Apa sih cambuk kok digantung-gantung di rumah? Perintah Nabi ya. Nggak usah banyak tanya. Ya udah, beli cambuk. Alhamdulillah kemarin kita salah satu dari jamaah yang membeli cambuk, ternyata harganya cuma 10 ribuan ya, murah. Jadi harganya 15.000, akhirnya bisa ditawar oleh beliau jadi 10.000. Nah, bagi yang ingin mengamalkan hadis itu silahkan pesan sama Al-Akh itu yang ada di Kebonan ya. Kemarin saya sudah pesan satu ya, harganya 10.000, sudah saya gantungkan di rumah. Silahkan yang mau mengamalkan sunnah itu silahkan untuk membeli cambuk ya. Digantungkan di rumah Pak ya. Kira-kira siap nggak membeli cambuk 10.000 aja? Siap insya Allah ya. Kalau membeli makanan 10.000 aja siap, nah, maka cambuk 10.000 pasti lebih siap lagi ya. Kalau makanan kan cepat habis, cambuk itu nggak akan habis-habis ya. Tapi jangan digunakan secara berlebihan. Apa-apa dikit-dikit pakai cambuk. Bikin tehnya kurang manis cambuk, nah, ini nggak benar ya. Ini nggak benar. Ini kalau maksiat kepada Allah baru diingatkan dengan cambuk itu. Kemudian tanda yang ketiga cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah al-ijtinab amma anhu naha wa zajar. Kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan dihardik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari perbuatan itu.
Ini adalah 3 tanda atau 3 syarat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus percaya apa saja yang beliau kabarkan, mentaati apa saja yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa saja yang beliau larang. Termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Jadi salam-salaman laki-laki dengan perempuan kalau tidak ada hubungan mahram, hukumnya haram. Maka pada bulan Ramadan besok, setelah itu kita memasuki hari raya, ingat-ingat ya. Kadang-kadang kebanyakan umat Islam tidak paham masalah ini. Kemudian mengunjungi kerabat-kerabatnya, kemudian salam-salaman, padahal nggak ada hubungan mahram di antara keduanya. Ini haram ya. Antara saya dengan sepupu saya, antara saya dengan anaknya paman saya, ini nggak mahram. Ya. Nggak boleh salam-salaman, haram hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang. Wah, itu udah kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, kebiasaan harus ditinggalkan karena maksiat. Mana lebih dicintai, kebiasaan atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 11, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang fadilahnya penyakit demam. Beliau mengatakan, la tasubbi, janganlah engkau itu mencela, wahai sahabat wanita yang bernama Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Apa yang jangan dicela? Al-humma, penyakit demam. Fa'innaha, karena sesungguhnya penyakit demam itu tudhibu, bisa melenyapkan khotoya bani Adam, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa anak Adam. Kama sebagaimana yulhibul kiru, ububan tukang besi, itu bisa melenyapkan khobatal hadid, karatnya besi atau tayangnya besi. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya penyakit demam, demikian juga penyakit-penyakit yang lain, itu berfungsi melenyapkan dosa-dosa, dan diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kalau api itu bisa melenyapkan karatnya yang ada di besi. Ya. Artinya apa? Besi itu kalau dibakar itu kan karatnya hilang semuanya. Demikian juga penyakit yang ada pada manusia ini kalau dibiarkan begitu saja dengan kesabaran, artinya kita tidak menanggapi penyakit itu dengan menggerutu, maka pasti akan bisa melenyapkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang lain, yaitu bahwasanya ternyata ucapan manusia ini kadang-kadang salah tanpa disadari. Apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Ummu Sa'ib yang pada waktu itu terkena penyakit demam, ketika dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya sedang demam. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam itu. Nah, ini kalimat yang dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sakit demam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah orang ngomong kayak gitu itu. Selama dia rela terhadap takdir dari Allah. Tapi kalimat yang kedua ini yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam. Ini diingkari oleh Nabi. Beliau mengatakan, la tasubbi al-humma. Kamu jangan mencela penyakit demam. Jadi mengatakan semoga Allah tidak memberkahi demam, ini namanya mencela. Semestinya doanya dibalik. Mudah-mudahan penyakit demam saya ini adalah penyakit yang barokah. Ada hadis lain yang semisal ini juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ad-dahra, fa inna ad-dahra, fa inna Allah huwa ad-dahr. Kalian jangan mencela masa, karena Allah Subhanahu Wa Taala itulah masa. Maksudnya Allah itulah yang mengatur atau menciptakan masa. Jadi tidak boleh menggerutu ya terhadap masa. Misalnya tahun 2014 ini bensin mahal. Harganya berapa? 6.500 ya. Kemudian kita menggerutu kepada tahun 2014 ini. Dasar tahun 2014 ya, tahun yang enggak berkah, tahun yang banyak madorotnya. Enggak boleh kayak begitu itu. La tasubbu dahra. Tidak boleh mencela masa. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Kita tunggu apakah hadisnya muncul ataukah tidak. Kalau tidak muncul di dalam Al-Jami' Shaghir, maka pasti muncul di dalam kitab-kitab yang lain. Karena memang hadisnya terkenal dan sangat terkenal dan sahih, disahihkan oleh para ulama. Nah, ini ada diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah, ghafarallahu lahu wa li ummi. La tasubbu dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Karena sesungguhnya Allah itulah masa, maksudnya Allah yang menciptakan atau mengatur masa itu.
apa tiba-tiba mati.